Tuluran manut ring pangeran sami dening ngajeni wabiyantoni nadyan beto agama wah beto kolonganyo tunggal rasa pambean prika manungsan luwung pindanyo indah yang warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharjo nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharjo. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saat ini kita dipertemukan kembali di tempat ini untuk pertama kali kita akan melakukan salah satu kegiatan bulan kesaksian pelayanan di tahun 2021, yaitu dengan tema masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya. Seperti yang kita sudah ketahui Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sosialisasi penanaman jahe merah dan juga pemilahan sampah yang diharapkan nanti setelah sosialisasi ini boleh disampaikan untuk semua warga. Nah, Bapak Ibu, adapun susunan acara pada sore hari ini adalah pembukaan dan doa, kemudian sambutan Ketua Kesaksian Pelayanan tahun 2021, 3 pelatihan, dan kemudian penutup. Untuk selanjutnya, pembukaan dan doa akan dibawakan oleh Ibu Susmonowati. Marilah kita mengawali acara kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa di surga, karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini untuk mengawali kegiatan dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan. Tolonglah kami ya Bapa, agar senantiasa kegiatan ini dapat kami lakukan dengan baik. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memimpin kami, akan memimpin acara kami pada saat ini. Oleh karena itu, awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam kami melakukan kegiatan dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan, kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara sambutan Ketua Panitia Kesaksian Pelayanan tahun 2021 oleh Ibu Sriani. Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami pada saat ini, dan bahwa kegiatan Kespel ini dimulai dari tanggal 13 Mei sampai 13 Juni 2021. Kespel ini diberi tema masa dan waktu Tuhan mendatangkan kebaikan menjadi saksinya yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Pradani. Dan rangkaian kegiatan bulan Kespel yang mereka terdiri dari untuk hari ini Senin tanggal 17, yaitu penyuluhan pemilahan sampah dan pelatihan penanaman jahe merah secara organik. Minggu tanggal 23 Mei 2021, nggih menika tanggal 30 Mei simulasi gempa, dan tanggal 6 Juni puting beliung. Tanggal 20 sampai 30 warga mengumpulkan dan memilah sampah non-organik. Tanggal 30 Mei 2021 pengambilan sampah dari warga.
Ini rangkaian acara di bulan Kespel yang harus kita lakukan. Untuk itu nanti setelah ini diharapkan sosialisasi ini boleh disampaikan kepada semua warga. Amin. Untuk itu harapan kita semua, mari kita mewujudkan supaya bisa berguna bagi orang lain, berguna bagi untuk semua orang, bukan berguna bagi diri kita. Jadi di bulan Kespel ini sungguh-sungguh boleh menjadikan bulan kesaksian yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Kami serahkan kepada pembawa acara. Selanjutnya kita akan langsung pada inti acara pada sore hari ini, yaitu akan langsung dihandle oleh Saudara Jateng dan Pak Didit. Monggo katuran ke depan untuk melakukan sosialisasi pemilahan sampah dan penanaman jahe merah. Monggo katuran. Selamat sore Bapak Ibu. Acara sore hari ini adalah penyuluhan pemilahan sampah dan penanaman jahe merah. Jadi yang di sini yang perlu saya tekankan adalah pemilahan, bukan pengolahan. Kalau pengolahan, sampah itu dijadikan sebuah produk, dijadikan bermanfaat kembali. Tapi ini pemilahan saja. Kalau pemilahan itu cuma dipilih-pilih saja. Ini organik, ini anorganik, dan yang lain-lainnya. Masalah sampah itu adalah masalah kita semua. Jadi sampah itu yang membuat adalah kita sendiri. Kita juga harus menyelesaikan sendiri. Maksudnya jangan sampai membebani kepada anak cucu kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengolah sampah kita sendiri, nanti anak cucu kita akan merasakan dampaknya, yaitu mereka tidak bisa menanam atau tidak bisa mengolah tanah karena sudah kebanyakan sampah. Seperti itu ya. Jadi mari kita di bulan Kespel ini kita beraksi, bersaksi secara nyata, yaitu dengan kita mengolah sampah kita sendiri, supaya kita tidak menjadi beban kepada anak cucu kita. Sampah di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sampah organik. Sampah organik itu sampah yang bisa diurai oleh tanah secara cepat. Sebenarnya semua bisa diurai, meskipun plastik juga bisa diurai oleh tanah, akan tetapi waktunya membutuhkan waktu yang lama. Jadi sampah organik itu contohnya ya daun-daun, kemudian buah-buahan yang sudah busuk, seperti itu gitu. Itu adalah sampah organik. Kalau sampah non organik, sampah itu yang tidak bisa diurai, yang membutuhkan waktu yang lama untuk mengurainya. Contohnya botol-botol plastik, kemudian kaca, beling kaca seperti itu tidak bisa diurai. Yang ketiga, jenis sampah yang ketiga yaitu sampah B3 atau sampah kimia. Itu yang sangat berbahaya. Contohnya ini baterai apa itu, baterainya HP, baterai seperti itu berbahaya karena mengandung bahan kimia. Terus kemudian pestisida seperti itu ya, itu juga termasuk sampah limbah B3. Nah di sini di bulan Kespel tahun ini kita diajak untuk memilah sampah non organik, yaitu sampah-sampah plastik, sampah kertas yang nanti akan diambil dan kemudian dikumpulkan oleh panitia bulan Kespel, kemudian akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membantu saudara-saudara yang terkena musibah bencana. Nah ini nanti Bapak Ibu di rumah diharapkan untuk bisa memilah, yaitu sampah kertas, sampah botol. Sampah botol sendiri itu juga banyak macamnya. Nanti dibedakan menjadi 2 macam saja biar tidak bingung. Untuk sampah plastik
dijadikan 2 dulu. Nah, ini berbeda dengan yang botol aqua. Jadi nanti dibedakan yang botol seperti ini, botol bening seperti ini dijadikan 1, kemudian yang ini juga yang botol putihan seperti ini itu disendirikan. Jadi dibedakannya seperti itu. Kalau ini botol beling juga disendirikan. Jadi untuk yang plastik itu dibagi menjadi 2 saja. Untuk yang bening sama yang putihan. Nah, putihan ini seperti botol sampo, meskipun warnanya hitam tapi bahannya sama dengan ini, yang putihan seperti ini. Terus ada lagi botol beling juga disendirikan. Terus kemudian sampah kertas, ada kardus, kemudian duplek. Duplek itu kertas yang hilap. Contohnya sampulnya buku itu termasuk duplek. Kemudian ada kertas buram, macamnya banyak. Cuma nanti Bapak Ibu dipilah menjadi 2 saja, kertas buku sama kardus. Jadi kertas seperti ini disendirikan, dibedakan dengan kardus. Nah, kardus seperti ini. Jadi nanti supaya kita dari panitia ini ngambilnya mudah. Kalau tidak dipilah-pilah, itu nanti penjualannya akan dianggap sampah, harganya lebih murah. Kalau kita bisa memilah, dibeda-bedakan, itu harganya juga beda-beda dan harganya lebih tinggi, tidak disamakan seperti itu. Nah, untuk tahun ini kita masih sampai pemilahan saja. Nah, mungkin kalau ini nanti responnya dari warga bagus, di tahun-tahun berikutnya akan diadakan pengolahan sampah. Jadi sampah ini diolah, dijadikan sebuah produk. Jadi nanti ada nilai tambah sendiri, nilainya akan lebih tinggi. Kemudian untuk pengambilan sampah, nanti dari masing-masing kecamatan itu kalau sudah terkumpul, meskipun belum tanggal 30 itu bisa menginformasikan ke panitia, jadi nanti bisa diambil. Kalau menurut acaranya di tanggal 30 baru diambil begitu ya. Kalau sebelum tanggal 30 sudah banyak, daripada nanti tunggu tanggal 30 tambah banyak dan berlimpah, apa itu kebanyakan, sebelum tanggal 30 Bapak Ibu bisa menghubungi panitia, nanti akan diambil. Seperti itu. Saya kira sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan. Informasikan untuk pengumpulan sampah itu apakah di full di gereja atau di tempat punya rumah warga masing-masing. Terima kasih. Jadi gini, dikumpulkan di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah mungkin dari warga itu sudah terkumpul 1 minggu ke depan misalkan sudah terkumpul, nanti dikoordinir dari masing-masing kecamatan. Kalau sudah terkumpul, dikumpulkan jadi 1 di mana, dan nanti dari panitia akan mengambil. Dari pemulung, oh ya, yang itu loh, yang di luar kita, itu kadang-kadang ada yang nggak laku ini loh. Itu apa sih tekniknya dia supaya cuma dikasihkan saja kok, semacam botol apa yang ada harganya, itu ada nilainya itu. Ya. Terima kasih. Nilainya paling tinggi itu adalah botol jenis yang putihan seperti botol sampo tadi, botol oli, itu nilainya paling tinggi nilai jualnya. Kemudian Yang dari beling mas maksudnya? oh ya, dari beling ya. Dari beling itu sebagian memang ada yang nggak laku. Oke. Tapi kalau di bank sampah, ya, kalau di bank sampah itu semua menerima Pak. Kalau di tukang rosok itu biasanya kan disetorkan di pengepul. Nah, kalau pengepul itu biasanya nggak mau menerima, karena apa itu nilai jualnya murah, barangnya berat, jadi Jadi nanti semua jenis botol untuk kita kumpulkan. ya dikumpulkan saja. Termasuk plastik seperti ini juga laku sebetulnya. Plastik kresek seperti itu juga laku kalau di bank sampah.